Halo guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Newcastle bangkit dan gak terkalahkan dalam 7 laga terakhir. Sementara Luka Modric mencetak gol tendangan roket dan membawa Real Madrid comeback. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ronald Koeman tertarik kembali melatih timnas Belanda untuk menggantikan Louis van Gaal. Sementara Barcelona serius mendatangkan Erling Haaland dan gak masalah dengan harga yang tinggi. Ronald Koeman mengundurkan diri dari timnas Belanda untuk mengejar kursi kepelatihan Barcelona. Akan tetapi Koeman cuma bertahan 1 musim karena dianggap gagal. Kabarnya Koeman ingin kembali melatih timnas Belanda. Alasannya karena pelatih saat ini Louis van Gaal akan mundur setelah Piala Dunia 2022. Dalam wawancaranya Koeman juga mengaku berminat seandainya diberi kesempatan. Koeman juga berhasrat membawa timnas Belanda ke laga final. Berkat penampilan apiknya di Lazio, Sergej Milinkovic-Savic sering dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa. Akan tetapi sampai sekarang Sergej masih bertahan di Lazio. Walaupun begitu, kabarnya Sergej akan pindah di musim panas nanti. Sergej digadang bakal pergi ke MU yang saat ini membutuhkan pengganti Paul Pogba. Selain itu, The Red Devils juga sudah mengincar Sergej sejak lama. Kontrak Erling Haaland di Borussia Dortmund akan berakhir di musim depan. Dengan klausul pelepasan yang sudah aktif, Haaland bisa dibeli seharga 75 juta euro. Kabarnya Barcelona sangat serius dan gak keberatan dengan harga Haaland yang tinggi. Akan tetapi Barcelona akan membayarnya secara bertahap. Walaupun begitu, Haaland belum bisa menentukan masa depannya. Selain Barcelona, Haaland juga bisa merapat ke Real Madrid ataupun Manchester City. Edinson Cavani merasa cukup berkarir di Liga Inggris dan akan hengkang dari MU. Nah, masih di MU ada Ronald Araujo yang berpeluang merumput di Old Trafford. Edinson Cavani bergabung dengan Manchester United pada musim panas tahun 2020 yang lalu. Cavani datang dengan kontrak 1 tahun dan kemudian diperpanjang. Kontrak Cavani sendiri akan berakhir di musim panas nanti. Dan hasilnya Cavani digadang bakal hengkang dari Old Trafford. Dan Cavani juga merasa kalau karirnya di Inggris sudah cukup. Apalagi Cavani disebut merasa nggak nyaman karena sering mengalami cedera. Liverpool dikabarkan sedang mencari bek kanan baru. Alasannya squad The Reds ingin mencari bek yang sepadan dengan Trent Alexander-Arnold. Kabarnya Liverpool mulai membidik bek Torino yakni Wilfried Singo. The Reds sendiri sudah tertarik sejak pemain asal Pantai Gading ini menembus skuad utama. Sementara itu kontrak Singo akan berakhir pada tahun depan. Artinya Liverpool bisa membeli Singo dengan harga yang cukup rendah. Ronald Araujo merupakan pemain muda yang sedang naik daun di Spanyol. Akan tetapi kontrak Araujo di Barcelona akan berakhir di tahun 2023. Kabarnya Barcelona sudah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak. Akan tetapi pemain berusia 22 tahun ini menolak tawaran tersebut. Terkait situasi ini, MU pun mulai bergerak untuk mendapatkan Araujo. Selain itu, The Red Devils juga memberi penawaran yang lebih besar. Next, Manchester United tertarik untuk mendatangkan Victor Osimhen sebagai pengganti Edinson Cavani. Sedangkan Barcelona berminat untuk merekrut gelandang Wolves yakni Ruben Neves. Manchester United membutuhkan striker baru di musim panas nanti. Mereka mencari pengganti Edinson Cavani yang segera hengkang dari Old Trafford. Kabarnya Manchester United tertarik untuk mendatangkan striker Napoli yakni Victor Osimhen. Peluang mereka untuk mendapatkan Osimhen pun terbuka cukup lebar. Alasannya agen Osimhen turut membuka jalan bagi MU untuk merekrut sang bomber. Tetapi walaupun begitu, Manchester United harus merogoh kocek yang cukup dalam yakni 100 juta euro. Ryan Gravenberch merupakan salah satu pemain top yang dimiliki oleh Ajax Amsterdam. Kabarnya Juventus tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Ketertarikan untuk merekrut Gravenberch ini langsung datang dari sang pelatih Massimiliano Allegri. Walaupun begitu, kabarnya Juventus bakal kesulitan untuk merekrut Gravenberch.
Alasannya Gravenberch juga diminati oleh banyak klub Eropa mulai dari Real Madrid, Barcelona sampai Bayern Munchen. Ruben Neves sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Alasannya, The Red Devil dikabarkan tertarik untuk menjadikan Neves sebagai bagian dari tim mereka. Akan tetapi Manchester United harus berjuang cukup ekstra untuk mendatangkan Neves. Alasannya karena Barcelona juga berminat untuk memboyongnya. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memang mencari gelandang baru sebagai pengganti Sergio Busquets. Alasannya karena Busquets akan segera hengkang dari Camp Nou. Chelsea akan membeli bek tengah di musim panas nanti. Alasannya The Blues harus bersiap untuk melepas Andreas Christensen dan Antonio Rudiger. Dan kabarnya Chelsea mulai mendaftarkan Jules Koundé sebagai buruan utamanya. Akan tetapi Chelsea nggak sendirian dan harus bersaing dengan MU. MU sendiri tertarik untuk merekrut Koundé sebagai pengganti Harry Maguire. Seandainya jadi melatih Manchester United, Erik ten Hag bakal merekrut pemain Ajax Amsterdam. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Sevilla yang berminat untuk menjual dan sedang mencari peminat Luuk de Jong. Manchester United dikabarkan akan mencari pelatih baru di musim panas nanti. Salah satu kandidat yang masuk dalam perburuan adalah pelatih Ajax Amsterdam yakni Erik ten Hag. Kabarnya ten Hag ingin membawa Antony seandainya menukangi setan merah pada musim depan. Ten Hag menilai kalau setan merah punya kelemahan di sektor winger kanan. Sementara itu ten Hag juga menilai kalau Antony cocok untuk mengisi posisi tersebut. Pasalnya di Eredivisie musim ini, Antony tampil gacor dengan mencetak 7 gol dan 3 assist. Di jendela transfer musim panas nanti, Sevilla berencana melepas bomber mereka yakni Luuk de Jong. Saat ini Luuk sedang dipinjamkan di Barcelona. Sayangnya Barcelona nggak berminat untuk mempermanenkan sang bomber. Di sisi lain, Sevilla juga enggan mempertahankan Luuk dan ingin menjualnya saja. Kabarnya klub asuhan Julen Lopetegui ini masih mencari klub yang ingin merekrut Luuk de Jong. Kontrak Luuk de Jong sendiri baru akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Arsenal berpeluang mendapatkan Oli Watkins yang akan dilego Aston Villa karena dianggap minim kontribusi. Kita pindah ke Portugal, ada Julian Weigl yang berencana hengkang dari Benfica. Kabar baik datang menghampiri raksasa Premier League Arsenal. Alasannya di musim panas mendatang, Aston Villa dikabarkan siap menjual striker mereka yakni Oli Watkins. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard menilai kalau bomber asal Inggris ini nggak memberikan kontribusi besar. Kabar ini tentu menjadi kabar baik bagi Arsenal. Sebelumnya klub asuhan Mikel Arteta ini ngebet untuk merekrut Watkins. Mereka juga sudah menyiapkan tawaran untuk memboyong Watkins ke Emirates. Julian Weigl berencana hengkang dari Benfica. Kabarnya gelandang asal Jerman ini sedang diincar oleh dua raksasa Serie A yakni AC Milan dan AS Roma. Dilansir dari Calcio Mercato, Rossoneri sebenarnya nggak begitu serius untuk memboyong Weigl. Alasannya saat ini mereka sedang berfokus untuk merekrut gelandang Lille yakni Renato Sanchez. Sebaliknya AS Roma mengaku serius untuk memboyong Weigl ke kota Roma. Untuk bisa merekrut Weigl, Roma harus merogoh kocek sekitar 35 juta euro. Liverpool kembali melanjutkan tren positif mereka pada pekan ke-26 Premier League. Bertanding di Anfield, skuad The Reds berhasil menekuk West Ham United dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Sadio Mane di menit ke-27 pertandingan. Lalu sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat Liverpool kian dekat ke puncak klasemen. Kini mereka cuma terpaut 3 poin dari Manchester City yang berada di puncak. Virgil van Dijk meraih rekor luar biasa setelah tampil nggak terkalahkan di laga kandang. Di laga lainnya ada fans Chelsea yang meneriakkan nama Roman Abramovich pada sesi solidaritas. Virgil van Dijk menorehkan rekor luar biasa setelah menang atas West Ham United. Bek asal Belanda ini resmi menjadi pemain dengan rekor tak terkalahkan di laga kandang. Dilansir dari Opta, Van Dijk mencatatkan 60 laga nggak terkalahkan di Anfield.
Maindek mengungguli dua pemain lainnya yakni Lee Sharp dan Shaun Wright-Phillips. Lee Sharp sendiri menorehkan rekor dengan 59 laga nggak terkalahkan. Sementara Shaun meraih rekor tersebut di Southampton dengan 42 laga nggak terkalahkan. Chelsea kembali mengamankan poin penuh pada pekan ke-28 Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Blues melibas Burnley dengan 4 gol tanpa balas. Di babak pertama, Chelsea kesulitan untuk mencetak gol. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini baru bisa mencetak 4 golnya di babak kedua. 4 gol tersebut diceploskan oleh Reece James, Bryce Kai Havertz, dan Christian Pulisic. Kemenangan ini membuat Chelsea nyaman di peringkat ketiga klasemen dengan mengkoleksi 53 poin. Terdapat momen gak biasa pada laga Burnley kontra Chelsea kemarin. Saat itu para fans Chelsea meneriakkan nama Roman Abramovich saat sesi hening untuk mendukung Ukraina. Mereka seakan gak peduli dengan aksi solidaritas tersebut. Hal ini membuat pelatih The Blues Thomas Tuchel merasa kecewa. Tuchel meminta mereka untuk bersikap lebih baik. Alasannya karena dunia sedang berduka atas banyaknya korban yang jatuh karena serangan Rusia. Newcastle United menunjukkan kebangkitan dengan gak terkalahkan dalam 7 pertandingan. Sementara itu ada Real Madrid yang berhasil comeback atas Real Sociedad dengan skor 4-1. Selamat! Newcastle United kembali melanjutkan tren positif di pekan ke-28 Premier League. Bertanding di Stadion James Park, skuad The Magpies menekuk Brighton dengan skor tipis 2-1. 2 gol Newcastle dicetak oleh Ryan Fraser dan Fabian Schär. Sementara Brighton cuma bisa membalas 1 gol lewat Lewis Dunk di menit ke-55. Kemenangan ini pun membuat Newcastle kian menjauh dari zona degradasi. Kini mereka berada di peringkat 14 klasemen dengan mengkoleksi 28 poin. Newcastle United tiba-tiba tampil mengejutkan pada putaran kedua Premier League. Pasalnya skuad The Magpies tampil gak terkalahkan dalam 7 laga terakhir. Dari 7 laga tersebut, The Magpies memenangkan 5 diantaranya. Sementara 2 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. 2 laga tersebut didapat saat melawan Watford dan West Ham United. Dalam 2 laga itu, The Magpies tampil solid dan menahan skor imbang 1-1. Pada pertandingan pekan ke-27 La Liga, Real Madrid tampil menjamu Real Sociedad. Bertanding di Santiago Bernabeu, Karim Benzema dan kawan-kawan menang dengan skor telak 4-1. Real Madrid sebenarnya tertinggal lebih dulu setelah Mikel Oyarzabal mencetak gol penalti di menit ke-10. Beruntung El Real berhasil comeback lewat Eduardo Camavinga dan Luka Modric. Di babak kedua, El Real juga menambah 2 gol lewat penalti Karim Benzema dan Marco Asensio. Kemenangan ini membuat El Real kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 63 poin. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-27. Bayern Munchen gagal melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-25 Bundesliga. Pada laga tersebut, skuad di Rotten ditahan imbang Bayer Leverkusen dengan skor 1-1. Pada menit ke-18 pertandingan, Bayern Munchen sudah unggul lewat gol dari Niklas Süle. Tetapi sayang di menit ke-36, Leverkusen mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Thomas Müller. Tetapi walaupun seri, Bayern Munchen tetap berada di puncak klasemen dengan mengkoleksi 59 poin. Unggul 9 poin dari rival terberatnya yakni Borussia Dortmund. Inilah klasemen sementara Bundesliga sampai pekan ke-25. Pada pertandingan pekan ke-28 Serie A, AS Roma tampil menjamu Atalanta. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Serigala Ibu Kota mampu unggul dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Tammy Abraham di menit ke-32 pertandingan.
Tetapi sayang Atalanta yang tampil menyerang gagal mencetak gol penyama sampai peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin ini pun membuat Roma dan Atalanta punya perolehan poin yang sama yakni 47 poin. Lazio berhasil meraih poin penuh pada pekan ke-28 Serie A. Bertanding sebagai tim tamu, Ciro Immobile dan kawan-kawan melibas Cagliari dengan 3 gol tanpa balas. Pada menit ke-19, Lazio sudah unggul lewat gol penalti yang dicetak oleh Ciro Immobile. Berikutnya Lazio menggandakan skor lewat gol Luis Alberto Romero di menit ke-42. Lalu di babak kedua, Felipe Anderson mencetak gol penutup bagi kemenangan Lazio. Kemenangan ini pun membuat Lazio tetap berada di peringkat 7 klasemen dengan mengkoleksi 46 poin. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-28. Guys, kita masuk ke baca-bacaan komentar. Ini dari Ahmad Fauzi. Hero favorit kakak apa? Aku suka pakai hero Lord Martin Braithwaite guys. Kalau kalian apa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.